Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Putri Mutiara Rizky yang berasal dari kelas MN24C Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Perjuangan Karawang. Tentu saja di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum SPSS bab 4 mengenai ANOVA. Nah teman-teman, jadi ANOVA itu kepanjangan dari Analysis of Variance, adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata dari 3 kelompok atau lebih dalam suatu data. Penjelasan sederhananya, jika kalian punya beberapa kelompok, misalnya kelompok usia muda, menengah, dan tua, dan ingin tahu apakah rata-rata pengeluarannya benar-benar berbeda, kamu tidak bisa hanya membandingkan satu per satu. Nah, ANOVA ini dapat membantu membandingkan semua kelompok itu sekaligus untuk melihat apakah perbedaannya itu signifikan atau cuman kebetulan saja. Nah, tujuan ANOVA adalah untuk mengetahui apakah perbedaan rata-rata antar kelompok terjadi karena faktor yang diuji, misalnya usia, atau hanya karena variasi data biasa atau biasa yang disebut dengan data acak. Nah, analisis ini merupakan bagian dari praktik langsung dalam memahami cara kerja ANOVA yang sering digunakan dalam penelitian sosial maupun ekonomi untuk melihat apakah ada perbedaan rata-rata antar beberapa kelompok. Sebelum masuk ke data dan analisis, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan utama dari penelitian ini. Tujuan kami adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat pengeluaran yang signifikan berdasarkan kelompok usia. Dalam hal ini, kami mengelompokkan usia menjadi 3 bagian, yaitu usia muda, menengah, serta usia tua. Dengan bantuan metode statistik ANOVA, kami ingin menguji secara ilmiah apakah rata-rata pengeluaran di masing-masing kelompok usia tersebut berbeda secara signifikan atau tidak. Kenapa ini penting? Karena dari hasil ini, kita bisa mendapatkan gambaran pola pengeluaran berdasarkan usia yang nantinya bisa dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan atau strategi pemasaran. Misalnya, dalam proses pengerjaan tugas ini, seluruh anggota kelompok kami membagi peran secara adil dan jelas. Yang pertama yaitu bagian pengolahan data manual. Saya sendiri, Putri Mutiara Rizky, bertugas menghitung frekuensi kumulatif, jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat kelompok, kemudian menyusun tabel ANOVA dan menghitung kuadrat tengah kelompok. Ada Sylvia Ardiningrum, menghitung kuadrat tengah galat, nilai F hitung, F tabel, menentukan darah keputusan, serta memberikan keputusan berdasarkan hasil tersebut. Sementara itu, Sylvia Pridayani menyusun hipotesis nol dan alternatif, menentukan nilai alfa, taraf signifikansi, serta menghitung JKG atau jumlah kuadrat galat. Selanjutnya, untuk bagian pengolahan data dengan SPSS, kami juga membagi tugas. Yang pertama, Cika Alia Putri bertugas menginput data ke dalam data view dan menyusun variabel pada variabel view. Setelah data terinput, ia juga menjalankan uji normalitas dan uji homogenitas. Yang kedua, ada Sylvia Ardiningrum. Ia melanjutkan dengan melakukan analisis deskriptif melihat output uji F pertama, serta mengelompokkan usia menjadi 3 kategori untuk kepentingan pengujian. Kemudian ada Mutia Khalifah mengerjakan bagian uji perbandingan antar kelompok, menjalankan uji ANOVA, dan melanjutkan dengan uji lanjut atau uji post hoc untuk membandingkan perbedaan antar usia secara detail.
Tidak berhenti di analisis, kami juga menyusun hasil ini dalam bentuk video presentasi. Untuk bagian ini, saya sendiri bertugas menjadi presenter utama, serta ikut dalam proses editing video. Yang kedua ada Sylvia Pridayani dan Mutia Khalifa juga ikut menyusun data agar bisa ditampilkan secara visual dan menarik dalam video, serta mengedit video. Kita diminta untuk menuliskan data seperti pada lembar laporan praktikum. Lalu ada pengolahan data manual, tuliskan lengkap dengan langkah-langkahnya, serta pengolahan data SPSS seperti laporan praktikum. Setelah pembagian tugas, kami menyusun data yang kami miliki ke dalam 3 kategori usia. Yang pertama, usia muda, yang kedua usia menengah, dan yang ketiga usia tua. Setiap kelompok berisi data pengeluaran dari responden sesuai dengan usianya. Data ini kemudian digunakan untuk 2 keperluan. Yang pertama, sebagai bahan perhitungan manual. Yang kedua, diinput ke dalam SPSS untuk pengolahan statistik digital. Dengan data ini, kami mulai menjalankan proses analisis statistik. Nah, di slide selanjutnya ada pengolahan data manual. Yang pertama, menghitung jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat kelompok, serta jumlah kuadrat galat atau JKG. Yang kedua, langkah berikutnya yaitu menghitung derajat bebas masing-masing komponen. Lalu langkah selanjutnya adalah menghitung kuadrat tengah untuk kelompok dan galat. Selanjutnya, menghitung nilai F hitung, kemudian membandingkan dengan F tabel yang diperoleh berdasarkan derajat bebas dan taraf signifikansi yang digunakan. Dari sini kita bisa mulai melihat apakah nilai F hitung lebih besar dari F tabel, dan jawabannya adalah F hitung ternyata lebih kecil daripada F-table, yang berarti hipotesis 0 diterima, artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata populasi, bahwa ketiga kelompok yang diuji memiliki rata-rata yang sama secara spesifik. Selanjutnya, kami melakukan pengolahan data dengan bantuan SPSS. Pertama, kami isi variabel view dengan mendefinisikan variabel usia sebagai kategori dan pengeluaran sebagai data numerik. Kemudian, data dimasukkan ke dalam data view, disesuaikan dengan kelompok usia masing-masing. Tahapan ini penting agar SPSS dapat mengenali dan membedakan data tiap kelompok dengan benar. Selanjutnya ada hasil output SPSS. Yang pertama ada uji normalitas. Setelah data siap, kami melakukan uji normalitas menggunakan metode Shapiro-Wilk. Hasilnya adalah usia muda signifikansi 0,179, usia menengah signifikansi 0,073, lalu usia tua signifikansi 0,448. Dengan demikian, karena semua nilai sig lebih dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa ketiga kelompok usia memiliki distribusi normal, sehingga memenuhi syarat untuk dilakukan uji ANOVA. Selanjutnya, kami melakukan uji homogenitas varians menggunakan Levenes test. Hasilnya berdasarkan rata sig sama dengan 0,066. Berdasarkan median, sig sama dengan 0,186. Dan berdasarkan trimean, sig sama dengan 0,070. Semua nilai di atas 0,05 yang artinya data memiliki varians yang seragam atau homogen antar kelompok usia. Hal ini menjadi syarat penting dalam penggunaan ANOVA agar hasilnya valid. Dari hasil output deskriptif SPSS,
kami memperoleh rata-rata pengeluaran. Yang pertama ada pengeluaran usia muda senilai Rp2.403.47,83. Lalu usia menengah Rp3.850.000, usia tua Rp5.850.000. Secara kasat mata, terlihat bahwa semakin tua usia, semakin tinggi pula rata-rata pengeluarannya. Namun, kita perlu uji F untuk memastikan apakah perbedaan ini signifikan secara statistik atau tidak. Selanjutnya, ada uji lanjut atau post hoc. Karena hasil uji F menunjukkan adanya perbedaan, kami melakukan uji lanjut atau post hoc menggunakan beberapa metode. Yang pertama, ada metode LSD, Least Significant Difference, ada TKHD, ada Bonferroni. Berikut hasil dan kesimpulan uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk. Jadi, berdasarkan dari output Shapiro-Wilk, maka didapat nilai sig muda sebesar 0,179, nilai sig menengah 0,073, dan nilai sig tua sebesar 0,448. Karena nilai sig ketiga usia lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga data berdistribusi normal, sehingga syarat untuk uji F ANOVA telah terpenuhi. Selanjutnya dilakukan langkah-langkah uji F. Jika tidak memenuhi uji F, maka menggunakan uji Kruskal-Wallis. Berikutnya ada hasil dan kesimpulan uji F dari analisis deskriptif. Berdasarkan hasil SPSS, maka didapat rata sampel tingkat pengeluaran di usia muda sebesar Rp2.404.347.83, rata tingkat usia menengah sebesar Rp3.850.000, dan rata tingkat usia tua sebesar Rp5.850.000. Secara deskriptif, dapat disimpulkan bahwa pada sampel terdapat perbedaan rata tingkat pendapatan pada usia yang berbeda, yaitu berturut-turut tingkat pendapatan usia paling besar, menyusul tingkat pengeluaran usia menengah, dan yang paling kecil tingkat pengeluaran usia muda. Untuk membuktikan apakah perbedaan tersebut signifikan pada populasi atau tidak, maka dapat dilihat pada output kedua. Lalu, jika kesimpulan dari uji homogenitas, yaitu uji homogenitas varians menggunakan uji Levine, diperoleh hasil bahwa baik berdasarkan rata maupun median memiliki signifikansi lebih dari 0,05. Berdasarkan hal itu, maka dapat disimpulkan bahwa varians antar kelompok data adalah homogen atau sama. Lalu selanjutnya ada hasil uji lanjut perbandingan berganda. Mengingat hasil uji homogenitas bahwa data pada ketiga usia itu memiliki varians yang seragam atau homogen, maka uji post hoc atau uji perbandingan antar kelompok menggunakan perbandingan pada uji post hoc kelompok equal variance assume, antara lain LCD, Least Significant Difference, uji TKHD, Tukey-Hanis Significant Difference, uji Duncan's Multiple Range Test atau DMRT, atau uji Bonferroni. Yang selanjutnya adalah kesimpulan dari uji perbandingan berganda pada tingkat signifikansi. Yang berlaku kesimpulannya untuk populasi menggunakan LCD, Tukey maupun Bonferroni menunjukkan bahwa pengeluaran kelompok usia tua secara signifikan lebih tinggi daripada kelompok usia muda. Lalu pengeluaran antara kelompok usia muda dan menengah tidak berbeda secara signifikan.
Lalu ada pengeluaran kelompok usia tua secara signifikan lebih tinggi daripada kelompok usia menengah. Kelompok usia tua secara konsisten memiliki perbedaan signifikan dalam pengeluaran dibandingkan dua kelompok lainnya, yaitu muda dan menengah. Selain itu, usia juga terbukti sebagai faktor yang mempengaruhi besar kecilnya pengeluaran. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terjadi kesalahan tulisan maupun lisan. Saya undur diri. Sampai jumpa lagi.